Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevira Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yaitu yang materi pertama, A. Pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematika melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjalankan dan meramalkan fenomena. Atau bisa juga didefinisikan sebagai seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel, biasanya dalam konteks magnitude atau direction. Suatu teori dalam penelitian bisa saja berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Teori biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul di dunia. B. Fungsi teori. Dalam konteks ilmiah, suatu teori yang didasarkan sebagai ide gagasan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menjelaskan dan mempertajam ruang lingkup variabel dari penelitian yang akan dilakukan. 2. Sebagai prediktor yang memprediksikan untuk menemukan kenyataan fenomena yang kemudian dipakai untuk merumuskan hipotesis dan untuk menyusun instrumen penelitian. 3. Sebagai kontrol dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan saran penafsiran. Yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. 4. Dikembangkan dengan teori yang sudah ada atau dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penjelas yang logis. 5. Hipotesis lebih baik dibanding dengan hipotesis kompetisinya. C. Definisi hipotesis. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis biasanya disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori terkait dengan variabel-variabel yang dikaji. Hasil penelaahan berbagai teori ialah teori yang kemudian dapat membantu peneliti merumuskan hipotesis penelitian. Selanjutnya akan dipaparkan hal-hal yang terkait dengan hipotesis dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Sebagai peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak merumuskan hipotesis. Hipotesis menjadi dugaan berdasarkan keterangan teori yang sementara diterima sebagai kebenaran sambil menunggu pengujian menggunakan data empiris. Beberapa definisi tentang hipotesis. 1. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. 2. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Yang ketiga, hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi kebenarannya. D. Manfaat dan karakteristik hipotesis penelitian. Hipotesis dalam suatu penelitian sangat penting untuk memandu penelitian. Manfaatnya dapat dirinci sebagai berikut. 1. Memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti. 2. Membantu dalam menentukan arah yang harus ditempuh dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang relevan. 3. Menghindarkan suatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan dan pengumpulan data yang mungkin ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah. E. Jenis-jenis hipotesis. Terdapat beberapa jenis hipotesis dalam penelitian. Adapun jenis-jenis penelitian yang dirangkum dari beberapa pendapat para ahli seperti Creswell 2016, Sugiono 2016, dan Rudy 2010 adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis nol. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis ini sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. 2. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif mempresentasikan pemikiran peneliti mengenai penelitiannya yang berlandaskan pada berbagai teori dan literatur yang relevan. Hipotesis alternatif bisa dikatakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif juga bisa berisi pernyataan operasional penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.